Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat penggemar misteri dimanapun Anda berada. Seringkali kejadian mistis dan fenomena gaib menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kejadian astral dan perjalanan supranatural memang sulit diterima nalar. Antara percaya dan tidak percaya, ada atau tiada, itu semua kembali lagi pada pribadi kita masing-masing, bagaimana cara kita menyikapinya. Bersama kami, tim investigasi supranatural Samudra Wijaya. Tonton terus dan ikuti terus perjalanan kami menelusuri tempat-tempat yang konon kata masyarakat sekitar sering terjadi fenomena mistis, dan masyarakat sekitar pun sering mengalami gangguan goib di sekitar tempat itu. Tapi pada malam hari ini, saya bersama tim investigasi supranatural Samudra Wijaya tidak menghadiri tempat-tempat yang konon kata masyarakat sekitar angker atau berburu tempat seperti itu. Tapi pada malam hari ini, saya ingin melanjutkan kisah cerita kemarin yang sempat terputus karena Mas Wijaya juga ada kepentingan ya pada malam hari itu. Jadi pada malam hari ini saya akan khusus datang tempat Mas Wijaya untuk melanjutkan cerita makan buah tersebut bisa menjadi indigo. Jadi pada hari ini ya nggak usah lagi berlama-lama, langsung saja kita temui Mas Wijaya langsung. Mumpung Mas Wijaya juga baru selesai ngajar ngaji ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, Kang Wijaya, maaf ini mengganggu pada malam hari ini. Iya kan. Apa kabar ya? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Iya, ini lagi kesibukan ngajar ngaji ya pada hari ini. Ya kebetulan sih udah selesai sih tadi ya. Karena udah pada bubar juga. Biasanya kalau saya udah sepi. Sepi gitu ya. Kalau malam Jumat ya ada yang taman kawak-kawaknya. Iya, taman kawan-kawan itu yang lebih yang lebih usia seperti itu. Ya, yang lebih dewasa gitu. Jadi memang di sini menyediakan masing-masing umur gitu ya. Ya ada. Ya terkadang kan namanya kita belajar itu kan nggak ada batasan usia. Iya benar. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi kan. Jadi tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat artinya. Jadi nggak ada batasan waktu itu gitu. Mau kita sudah tua juga ya tetap ada perintah untuk kita menuntut ilmu, insya Allah kan seperti itu. Insya Allah seperti itu. Jadi Kang Wijaya, tujuan saya datang sini beserta tim juga kan karena masih penasaran dengan cerita sampean yang waktu itu sempat terputus. Iya. Sudah malam juga waktu itu kan ya. Iya, kita sudah lama juga nggak ketemu. Iya, makanya itu saya pengen buru-buru datang ke sini Kang. Seperti itu. Jadi pengen nanya-nanya lagi nih, apakah masih ada cerita lanjutan dari video yang telah ceritakan oleh Kakang kemarin, seperti itu. Iya. Ya sebenarnya kalau kisah nyata yang saya alami tentang dunia supranatural ataupun spiritual itu masih panjang ya kan, masih jauh, bisa dikatakan masih jauh nih. Cuman pengalaman itu kan ada beberapa kemarin yang sempat saya lompat-lompatin gitu ya, waktu ya kita ceritakan aja sesuatu kisah itu yang kayaknya menarik untuk didengar lah gitu. Nah itu maksud saya. Makanya saya pengen cepet-cepet datang ke sini karena kita juga sudah lama tidak bertemu. Iya. Silaturahminya ingin saya jalin lagi seperti itu. Oh iya, siap. Oke. Ingin lebih tahu lagi cerita-cerita sampai yang mendalam. Baik. Penasaran juga. Ini mau kita lanjutin dari cerita yang mana tuh, yang tentang apa tuh? Yang lebih menarik lagi kalau bisa ini. Seperti itu. Ada sih, saya pernah waktu itu di kampung, kebetulan itu di kampung tempat saudara ya. Itu saya sempat ngalamin memasuki dunia lain itu di situ seperti kerajaan gitu ya.
Kerajaan. Itu kebun jati sih sebetulnya. Itu kalau secara alam kita seperti ini, itu kebun jati. Tapi mohon maaf Kang, ini di tempat yang waktu Kakang ceritakan kemarin itu masih satu tempat, satu kampung bukan? Sudah beda kan? Sudah beda tempatnya. Sudah beda kan. Ini sudah beda karena waktu ini awalnya kan gini. Jadi saya itu diundang acara perayaan ulang tahun keponakan tuh waktu itu di sebut saja di Kampung B gitu ya. Iya. Nah, di Kampung B ini sebelum hari H itu saya 3 hari di situ tuh. 3 hari di situ dimintain tolong oleh kakak itu untuk memanjatkan doa supaya acara pesta itu nggak ada halangan, Berjalan dengan lancar, berjalan dengan tanpa gangguan lancar. satu apapun. Ya, terus ya mohon pada Allah untuk supaya apa istilahnya itu terang, nggak hujan lah gitu. Nah waktu itu saya mau mandi karena di dalam rumah kamar mandi itu kan penuh banyak tamu tuh, Jelas dong, karena ada saudara-saudara acara itu. itu. Nah, karena ada acara itu kan. Jadi situ mandinya itu ke arah air mancur ya, kalau di agak seperti pegunungan gitu sih. Jadi itu ada air yang memang dibuat dari sumber mata air di atas sedikit bukit-bukit itu ada dibuatin pancuran tuh dari bambu. Iya, dari bambu. Nah waktu saya ke situ itu jalannya turun, saya sampai di pinggir deket agak kayak jurang lah gitu, bisa dibilang kayak jurang lah. Itu kayak kedorong gitu. Kayak ada yang ngedorong. Nah itu menjelang maghrib dan itu saya sendirian. Saya nengok ke belakang gitu ya. Astagfirullahaladzim, saya nengok ke belakang. Saya tuh kayak orang yang kena hipnotis, bengong ngelihat wujud makhluk itu gitu. Itu wujud makhluk itu apa tuh? Wujudnya itu tinggi besar, bertaring. Dia itu bertaring tuh, rambutnya acak-acakan gitu, matanya itu melotot gitu. Jadi saya nengok istighfar itu, saya nengok itu kaget melihat. Tapi saya nggak lari waktu itu saya nggak lari, cuman saya terperanjat aja karena melihat wujudnya yang begitu besar. Saya bilang maaf, kenapa kok sampai dorong saya bilang. Nah, berarti ini sampai sudah bisa berkomunikasi dengan baik ya daripada. ya alhamdulillah setelah seiring waktu saya melewati beberapa fase di dunia itu, saya sudah mulai lancar untuk berkomunikasi langsung dengan beliau-beliau yang berada di alam lain itu. Gitu. Bahkan untuk melihat pun waktu itu saya belum bisa mengendalikan ya Kang. Ya bisa dibilang saat itu saya masih dalam apa ya? Tahap penyesuaian. Tahap penyesuaian itu saya itu nggak kontrol ngelihat wujud itu secara mata terbuka, kemudian ya ceplos-ceplos gitu aja. Ya pernah sih sempat dibilang beginiin saya gitu. Karena saya ngobrol sendiri, ngomong sendiri kan di masyarakat. Masyarakat belum tahu, kemudian saya dianggap mereka tuh gila, itu pernah. Tapi ya saya kan orangnya masa bodoh ya, jadi kehidupan ini kan saya yang ngalamin lah, biarin mereka mau bilang apa gitu aja. Biarkanlah orang berkata. Iya betul lah, kayak gitulah. Nah karena mereka mungkin nggak ngalamin kejadian yang saya alamin, ya udah saya buat enjoy aja sendiri lah gitu. Nah kemudian sesudah itu saya tanya gitu, dia jawabnya begini, kamu bangsa manusia datang ke tempat kami kok nggak salam, katanya. Oh saya ingat lagi, istighfar juga saya tuh, astagfirullah, iya saya bilang, kok saya jadi hilaf gitu kan, bahasanya hilaf. Pada saat itu kok saya hilaf ya, nggak mengucapkan salam, saya main sembrono sembarangan aja masuk ke tempat yang mungkin memang itu ada hunian-hunian dari makhluk alam astralnya. Berarti kan ini kan ada sedikit pesan penyampaian secara tidak langsung dari sampean untuk mengingatkan lagi pada penonton kita yang ada di rumah. Iya, insya Allah. Supaya tidak
sembarangan masuk. Iya, Kalau benar, masuk benar. tempat itu kan ada yang mengucapkan salam. Kita kan nggak tahu juga di situ tuh Benar, ada tempat, ada penghuninya atau tidak kan gitu. benar, benar. Ya, insya Allah bisa jadi pesan lah. Nah dari Bisa tidak. situlah saat saya ya, walaupun kita ini sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah itu makhluk Allah yang paling sempurna kan, tidak bisa egois juga kan gitu. Mentang-mentang kita paling sempurna terus kita menganggap orang makhluk gaib itu apalah sempurnaan saya begini Iya. begini, itu namanya nggak sesuai dengan tatanan lah gitu kan. Jadi saya minta maaf tuh waktu itu. Oh ya udah, saya minta maaf kalau gitu, saya hilang. Saya bilang mohon maaf, saya bilang ya namanya saya itu manusia biasa penuh dengan kesalahan dan dosa, saya bilang. Jadi saya minta maaf kalau kedatangan saya di sini kurang sopan bahasanya, atau mungkin kurang diperkenankan. Kamu mau apa? Itu bahasa dia itu, kamu mau apa kesini? Saya mau numpang mandi, saya bilang. Oh kalau mau mandi yang di sebelah situ, jangan yang di sebelah sana. Nah itu kan ada satu, yang satu itu di bawah pohon jati yang pertama, terus di sebelahnya ada lagi, itu di bawah batu sebelahnya ada lagi. Jadi ada tiga titik tuh air mancur itu di Tiga titik mata air ya. dibuat seperti corong gitu ya, ada bambu yang bolongin apa namanya itu ruas-ruasnya itu, jadi dia mancur gitu kan. Iya. Dan itu nggak pernah kering. Jadi tempat itu memang sumber airnya itu memang ngalir terus. Jadi saya disuruh mandi itu di bagian yang tengah. Di bagian yang tengah katanya, yang tengah ini kosong. Kalau yang pinggir ini tempatnya mandi si putri gitu. Putri dari kerajaan mereka itu. Yang di sebelah sana itu katanya tempat mandinya beliau siapa dia bilangnya itu rajanya lah, seperti itu. Ya saya nurut aja lah aturan mereka kan, ternyata kan memang itu saya di alam mereka mungkin. Iya. Saya ikutin aja aturan mereka, cari aman aja lah itu. Iya, cari aman. Jadi saya mandi tuh, saya mandi, airnya itu bening banget ya, luar biasa jernihnya itu, dinginnya juga ya, sejuk banget lah pokoknya. Saya selesai mandi itu pas azan maghrib. Begitu azan maghrib udah sekalian wudhu kan, mau maghriban juga. Saya wudhu, begitu saya wudhu terus saya naik ke rumah kakak lagi. Sampai di situ sholat saya berzikir. Setelah saya berzikir itu dalam posisi keheningan zikir saya yang dari maghrib sampai di batas Menjelang isya. menjelang isya itu, sebelum azan isya itu saya seperti mengalami kejadian yang memang luar biasa yang saya alami itu. Maksudnya? Jadi saya tuh zikir kan. Zikir itu saya tidak ingat ya. Saya sudah nggak ingat memegang tasbih itu, memutar tasbih itu saya nggak ingat lagi. Tapi yang saya rasain itu, saya di dalam hati ini tetap berzikir gitu ya waktu itu. Nah, fenomena yang saya alami itu, saya tidak berada di tempat saya berzikir. Itu saya udah nggak di situ lagi itu. Nah, saya tuh ngerasa saya jalan ya, saya jalan menelusuri jalan setapak, tapi jalan itu saya kenal ya, ke arah itu, Ke arah pancuran tadi mungkin apa? ke arah pancuran tadi gitu kan. Nah, cuman anehnya begitu saya sampai di pinggiran pancuran itu aliran sungai kecil yang tempat air ngerojok dari pancuran itu tuh kalau saya lihat itu kayak telaga. Masya Allah. Kok jadi berubah gitu kan? Iya. Jadi lebar gitu. Ini tempat apa? Saya sempat berpikir seperti itu gitu. Nah, datanglah itu saya ngelihat itu dari seberang itu ada seperti sampan perahu kecil gitu ya. Perahu kecil itu menghampiri saya. Beliau yang dayung perahu itu perawakannya sih nggak besar ya, dia kayak kita gini lah, kayak biasa gini.
beliau itu pakai celana apa namanya, hitam lebar gitu, Komprang. nah ya komprang gitu. Pakai bajunya pun baju ya hampir mirip beginilah bajunya, pakai topi apa namanya, kayak topi petani tapi dia lebar, Tapi caping. ya caping gitu, nutupin mukanya kan ya nggak seberapa jelas itu. Jadi beliau uluk salam, beliau itu bilang assalamualaikum, saya bilang waalaikumsalam. Nak mas, kata dia, sudah ditunggu. Saya bingung kan, loh saya tunggu siapa, saya bilang. Berarti pada saat zikirnya, mohon maaf nih Yang ya, saya patahin dulu. Berarti saat zikirnya sampai tadi itu seperti merogoh semua gitu apa katanya seperti itu ya? Nggak tahu juga ya, saya juga tuh ngalamin itu juga kan belum pernah nih. Jadi apakah itu yang dinamakan rogo sukmo, apakah itu dinamakan seperti kita berada di alam bawah sadar berjalannya itu ya, karena ya terjadi begitu aja sih tanpa disadari gitu kan. Jadi ya udah, cuman di dalam perjalanan itu saya tuh ingat bahwasanya sini ditunggu Dari siapa, dari sini kok sampai di situ saya udah ditunggu katanya. Nah, beliau bapak ini tadi bilang ditunggu sama Adipati. Adipati sih bilang. Ini sini berada di mana sih sebenarnya? Cuman udahlah, ngikut aja lah gitu. Insya Allah kalau memang itu terbaik buat saya, mungkin ya insya Allah Allah melindungi saya lah, nggak mungkin mau dicelakai. Udah saya ikut aja naik sampan itu berdua menyeberang itu ya kurang lebih sekitar ada 5 menit atau lebih lah, 5 menit atau sekitar 7 menitan itu ya lumayan cukup lebar sih telaganya itu kan. Jadi nyeberang itu sampai di tepi sebelah sana itu ada pohon besar. Pohon besar itu kalau di sini nih bentuknya kayak pohon pule. Kayak pohon pule. Kayak pohon pule gitu. Besar. Kalau diginiin nggak cukup kan? Dirangkul kan? Nggak cukup. Jadi beliau ini ngikat sampannya itu tadi di situ. Ngikat di sampannya itu di situ tali. Saya disuruh turun. Terus saya naik dari tepian itu kan. Saya naik, diajak si beliau ini tadi mempersilahkan untuk saya duluan jalan. Saya jalan pelan gitu. Saya bingung mau arahnya mau kemana nih gitu. Dari depan itu tiba-tiba itu datang sosok cewek lah, bisa dibilang gadis. Itu jalan itu dengan begitu anggunnya gitu. Jalan ya, ngampirin ke tempat posisi saya di pinggiran telaga itu. Dia datang itu langsung gandeng dari samping gitu. Langsung gandeng. Maaf Kang, bisa diceritakan dengan detail nggak sosok yang datang mendatangi sampai? Oh iya. Nah, biar jelas gitu. Iya. Biar nggak terbayang-bayang gitu ya. Oke, oh iya siap. Jadi sosok si gadis ini tadi dia itu berpakaian ala putri keraton zaman dulu. Kalau zaman dulu kan pakai kemben hitam bersulam benang emas gitu ya. Cuman kalau si gadis yang nemuin saya ini, nanti saya sebutkan namanya. Boleh. Ya, nanti dicerita yang ini, yang kelanjutan ini nanti saya sebutkan nama-namanya. Dia ini pakai kemben gitu, cuman dirangkepin dengan baju gaun yang panjang. Jadi kemben itu berada di dalam, terus dia pakai gaun tangan panjang, gaun ke bawahnya pun seperti dress panjang gitu, anggun lah pokoknya, bagus bajunya itu. Di bagian rambutnya itu ada mahkota kecil. Mahkota itu terbuat dari emas. Nah saya lihat berkilauan. Nah wajahnya ya kalau saya bandingin sih sama artis yang cantik aja, cantik dia sih gitu. Waduh. Berarti kesan itu gimana gitu kan, kalau cuma sekedar mendengarkan ini gitu. Jadi kan sosok tersebut gimana gitu? Cantik jelita kan, ya itulah alam mereka. Mungkin di Indonesia juga nggak seberapa
mengamati banget gitu loh. Apakah sosok sebetulnya beliau ini seperti apa sih gitu. Cuman yang saya lihat saat itu beliau ini cantik jelita, wajahnya itu sedikit oval, bibirnya mungil, hidungnya mancung tapi bukan berarti besar kayak orang-orang luar negeri gitu, bukan. Mungil, mancung, matanya bulat jeli gitu, pokoknya bulu matanya lentik. Kalau untuk kalangan kaum cowok itu bisa dibilang ini perfect nih, sempurna gitu ya. Perfect banget ya. Ini gadis ini sempurna lah gitu. Iya. Mungkin kalau di alam kita sekarang ini aja Jadi rebutan. jadi rebutan pasti. Nah. Nah, cuman beliau itu dia tuh senyum gitu ngampirin saya masih berpikir dia siapa gitu. Begitu santainya dia itu gandeng tangan saya gitu. Jadi kan saya posisi begini, gandengnya sudah ditunggu sama Kanjeng Romo. Ini apa lagi gitu. Ya udahlah, pokoknya saya tuh nggak ada omongan apa-apa, saya tuh ngikut aja gitu. Ngikut aja lah, maunya Ngikut aja lah gitu. Pokoknya kayak aman. Kayak dihipnotis gitu, ngikut aja. Ngikut lah saya tuh jalan nggak seberapa jauh, itu saya ngeliat kan bangunan itu. Bangunan itu megah gitu. Jadi bentuknya itu seperti apa kalau kita lihat kastil gitu ya. Kastil pada zaman dulu mungkin. Pada zaman dulu tuh kayak kastil, kayak film kartun King Arthur gitu. Bukan batu-batu gitu. Jadi sebelum saya melangkah masuk itu, pintu gerbang itu sudah dibukain sama banyak prajurit gitu. Pakai senjata lengkap gitu. Saya pikir ini saya mimpi apa gimana gitu ya. Tapi kalau saya mimpi kok saya ngerti. Udahlah, ikut aja lah, ini apa sih yang mau terjadi. Saya tuh digandeng sampai ke dalam masuk. Itu ngelewatin dari pintu gerbang itu saya masuk. Saya masuk itu di situ ada taman. Ada taman banyak bunga-bunga warna-warni. Ya, bunga-bunganya bagus-bagus lah gitu. Ini baru sampai pelataran istana lah mungkin ya. Baru di depan, baru di taman gitu kan. Di taman, terus saya diajak lagi, tetap jalan ke arah dalam itu. Terus di situ saya ngelewatin seperti ada apa kayak bentuk stupa gitu. Tempat kalau kayak di candi-candi gitu. Iya. Nah, lewat itu masuk lagi, baru sampailah saya tuh di seperti undak-undakan gitu. Anak tangga Itu naik ke atas, naik 1, 2, 3, 4, 5. Itu kayak aula pertemuan ya, kayak aula di situ, kayak aula. Jadi, cuman ruang kosong nih. Kosong. Saya lihat itu kosong, nggak ada apa-apa, sepi gitu. Cuman saya nggak sadar nih, waktu itu saya nggak sadar si bapak yang nganterin tadi kemana itu nggak keinget nih gitu. Jadi taunya digandeng tuh udah ikut aja gitu. Jadi melupakan sosok bapak tadi. Lupa bener-bener, saat itu saya bener-bener lupa dan nggak inget ada yang nganterin saya itu kemana. Itu nggak inget karena saya sudah digamit tangan, digandeng sama si putri tadi itu, saya udah ngikut aja gitu. Nah terus habis ngelewatin aula tadi, nah sampailah di seperti apa ya, ruangan itu ada permadani. Permadani bagus lah. Permadani itu ya kayak kalau sekarang ini kalau orang bilang kayak karpet tapi dia ada sulaman ukiran benang emas gitu. Itu jalan, saya ngeliat di depan itu ada singgasana gitu ya, ada kursi kayak kursi kerajaan gitu. Itu ada satu di kanan, terus sebelah kirinya lagi itu ada 3. Kursi itu ada 3. Nah saya dibilangin lah sama si gadis tadi, putri tadi, itu Kanjeng Romo katanya. Sedangkan waktu saya masuk itu saya nggak ngeliat apa-apa. Yang saya lihat itu cuma kursi kosong dan di sekitar itu pun kosong gitu. Nggak ada orang satu. Nggak ada orang. Nah begitu si putri ini tadi, cewek ini tadi, gadis ini tadi ngomong itu Kanjeng Romo, mendadak pandangan saya itu berubah, Kang. Jadi ada orang di situ. Di kursi itu ada sosok
seorang laki-laki gagah dengan mahkota, dengan pakaian apa serba lengkap khas kerajaan. khas kerajaan ya. Kalau sekarang kayak bajunya Sri Sultan gitu ya. Nah kayak gitu. Di sebelahnya ada sosok bisa dibilang ibunya lah mungkin ya, karena waktu itu saya belum tahu itu siapa. Cuman dari pandangan saya ini pasti istrinya nih, karena udah sedikit lebih tua dari yang nyebut saya tadi, dan beliau duduk di samping kirinya, dia bermahkota juga gitu kan. Oh mungkin ini yang disebut Adipati tadi. Beliau sosok beliau inilah mungkin gitu kan. Ya udah, saya ingat tatanan gitu kan. Saat saya berada di tempat-tempat seperti itu, saya ingat tatanan. Saya datanglah ke depan, maju ke depan menemui beliau. Saya sungkem, saya salam gitu kan. Nah, saya salam, beliau itu megang kepala gitu. Jadi pas di rambut embun-embunan ini dipegang ini, yang satunya juga yang ibunya itu gitu juga. Nah setelah begitu saya dipersilakan untuk duduk di apa namanya itu, kayak ada tempat itu kayak meja dari apa namanya, batu warna hijau berkilau gitu, entah sih batu giok atau batu apa ya itu. Nah itu untuk jamuan, biasanya untuk menjamu para tamu katanya sih gitu. Nah di situ sudah banyak yang keliling tuh di pinggir-pinggir, ada prajurit, ada ya kayaknya sih kalau dilihat dari secara pakaiannya itu mereka ini pemimpin pasukan mungkin ya yang di dalam itu. Di patih-patihnya. Mereka punya kursi tersendiri itu, udah berjanji. Masing-masing sudah ada masing-masingnya. Jadi bangun semua. Mereka memberi salam, saya balas dengan salam. Kemudian si gadis ini tadi, putri ini tadi ngajak saya ke tempat meja itu. Diantar lah ya. Diantar. Nah di situ memang sudah disiapkan untuk kursi itu hanya ada buat sang adipati tadi, yang disebut adipati tadi, terus buat istri beliau, putri ini, sama saya. Berarti Jadi hanya ada 4 khususan mungkin. Ada 4 kursi Kang. Hanya ada 4 kursi yang mengitari meja itu. Ya, saya dipersilakan untuk duduk, saya duduk. Itu saya masih belum banyak tanya ya, belum banyak omongan, karena saya masih coba untuk menerka-nerka ini apa sih maksudnya gitu. Saya duduk saya itu disandingkan dengan si putri ini tadi. Malah disandingkan. Jadi berhadapan gitu ya. Saya duduk di sebelah sini, kursi gadis tadi di sini, beliau ada di seberang saya. Gitu. Jadi pas 4 itu berseberangan gitu. Datanglah pelayan. Pelayan itu bawa apa namanya? Bawanya buah-buahan itu lengkap, terus jamuan makanan lah gitu. Cuman ya saya nggak nasi sih. Karena nggak sempet ya nasi. Ya karena berpikir ya kan. Iya. Saya tuh memang dari datang ke tempat kakak itu memang belum makan gitu kan. Kok ada nasinya kan gitu. Sempet konyol itu. Yeah. Jadi terasa lapar tuh kan. Terasa lapar. Kok nggak ada nasi ya gitu kan. Itu secara konyol aja. Pertanyaan yang langsung spontan terbesit aja ya di dalam pikiran gitu, karena ya di situ hanya ada apa sih, buah-buahan sama kayak apa sih, kayak kue gitu, kue zaman jajanan pasar ya lah, model kayak gitu itu. Ya udahlah saya bilang, ini bisa dimakan nggak, ini beneran nggak gitu. Udah pokoknya pikiran tuh udah kacau tuh, mana gitu kan. Ya setelah dipersilakan mau minum apa gitu kan, ya apa yang kita minta itu disiapin gitu. Ada di situ gitu ya. Waktu itu dikasih minum air itu gini, air itu seperti apa, kayak gula sih, rasanya manis ya. Air itu manis, warnanya itu agak hijau, tapi bukan marjan loh. Iya mungkin bukan marjan loh. Kalau warna hijau kan dikiranya sirup marjan, teman di sana mana ada marjan. Saya ngerasain itu
rasanya itu kayak ini. Sampai tahu apa namanya kalau orang nyadap kelapa tuh. Ya, nira. Nah, Nira. itu rasanya kayak gitu kan. Jadi ini air apa manis banget gitu loh. Ya udahlah, namanya kita dijamu, disuruh makan, disuruh. Ya udah ya apa yang saya pengen ya saya makan, karena memang lapar kan. Buah-buahannya saya makan nih sambil ada di situ air pakai air nira itu ya saya minum, tapi ya air itu nggak bikin pusing gitu loh. Ya enak aja manis gitu. Nah disitulah ada perkenalan bahasanya. Beliau itu bilang, saya melihat sosok manusia yang seperti kamu ini baru ini. Maksudnya? Nah itu saya juga bertanya, maksud panjenengan itu apa? Saya bilang gitu. Kamu itu beda dari orang lain, maksudnya ya nanti diceritain lah katanya. Nanti kamu tahu sendiri kok, kata dia. Oh, saya cuman oh iya. Nah terus diperkenalkanlah saya. Jadi beliau itu bilang yang menyusul Nak Mas tadi itu putri saya. Perkenalkan namanya Nyai Dewi Ayu Slindri gitu. Jadi namanya itu Dewi Ayu Slindri. Kenalan, ya udah dia seperti ini nanti. Seperti ini saya sambut juga begitu. Saya mau memperkenalkan nama, beliau bilang, kami sudah tahu siapa kamu. Ya saya bengong lah. Ya kan belum kenalan kok sudah tahu kan. Udahlah ini aneh gitu udahlah. Nah, terus beliau bilang lagi memperkenalkan si istrinya. Ini ibundanya si Slindri namanya, sebutannya di sini. Beliau itu diberi nama Diah Ayu Pawarni. Jadi anaknya itu bernama Dewi Ayu Slindri, ibunya namanya Diah Pawarni. Kemudian beliau sendiri itu apa ya, wujud beliau itu manusia biasa. Manusia biasa, rambutnya itu kayak klimis gitu ya, pakai mahkota itu klimis gitu, gagah, kelihatan ganteng juga sih. Bahkan kelihatan kayak memang berwibawa gitu kalau saya lihat. Kalau saya panggil saya ini Adipati Dirgonindro. Adipati Dirgonindro. Jadi saya ingat gitu kan, oh iya, nama beliau Adipati Dirgonindro. Dia Ayu Pawarni dan putri itu tadi bernama Nyai Dewi Ayu Slindri. Saya hafalkan itu. Kemudian ya saya nggak memperkenalkan nama saya karena mereka bilang sudah tahu. Nah dari situlah ada obrolan-obrolan yang nggak seberapa penting sih. Nah, terus di saat setelah kami apa namanya berbincang-bincang di situ, diajaklah saya ke dalam. Saya ke dalam, lebih ke ini dalam. tempat apa lagi nih? Nah itu tempat itu apa namanya kan, seperti kayak kita ngelewatin tuh kayak koridor gitu. Lorong-lorong. Ada ruangan-ruangan, beberapa ruangan. Jadi saya takjub juga sih waktu diajak masuk ke dalam itu, saat beliau menunjukkan sebuah ruangan. Ini ruangan pusaka. Dibukakan pintu. Saya disuruh lihat pusaka-pusaka di situ. Saya masuk ke dalam, ya beraneka ragam benda pusaka di situ banyak. Ada tombak, banyak sekali, macam-macam jenisnya. Macam yang tombak, yang panah, ya pedang, ya keris-kerisnya nggak cuma satu gitu kan. Ya seperti apa namanya, golok itu ada juga, terus tameng, terus ada lagi jenis-jenis batu permata gitu juga banyak di situ. Berarti termasuk seperti ruang perhiasan atau?
Berbeda Kang, ini khusus pusaka. Khusus pusaka Khusus malah. pusaka. Nah, setelah saya mengamati benda-benda pusaka tersebut, beliau menawarkan tuh, kalau nak Mas berkenan, silakan pilih salah satu. Itu entah kenapa juga saya itu dalam pikiran saya itu nggak ada pengen gitu loh. Nggak ada Kang. Jadi saya bilang mohon maaf, saya bilang Gusti Adipati, bukan saya menolak, tapi saya kayaknya belum berjodoh, saya bilang. Karena nggak ada rasa ingin memiliki. Cukup saya diajak sowan ke sini aja saya sudah bahagia, saya sudah senang. Beliau tersenyum. Ini si anak ini tetap gandeng tapi si gadis tadi ini, si Dewi Ayu Silindri ini tadi sepanjang perjalanan tuh masih tetap gandeng aja. Cuman saya tuh kadang-kadang ngerasa gini, risih ya, gitu loh. Kok risih sih? digandeng terus nih kan? Gandeng terus. Ya tapi ada senangnya juga, cantik kan gitu. Juga kan gitu. Mohon maaf. Ya, wajar gitu ya. Wajar lah. Namanya saya lagi bujang kan. Lagi bujang digandeng sama cewek cantik, siapa sih yang nggak seneng kan gitu. Wajar kok. Ya sekedar bercandaan nih Biar nggak tegang-tegang amat kita kan cerita gitu. Nah, oke, saya lanjutkan. Setelah saya di gudang pusaka tersebut, saya diajak pindah keluar. Diajak pindah itu dibukain lagi satu pintu sebelahnya. Di pintu sebelahnya itu ada beraneka ragam alat, apa namanya, gamelan ya. Gamelannya ada gongnya, ada kenongnya, ada segala macam tuh. Tabu-tabuan gitu ya, kayak tabuan tradisional Jawa, khas Jawa. Dijelaskan, setelah itu diajak lagi keluar. Tapi saya nggak ditawarin suruh ngambil alat itu, nggak ditawarin, cuma dikasih tahu aja. Saya hampir berpikiran seperti itu tadi. Untuk sampean potong. Jadi nggak sudah terasa ada pikiran ke situ. Jadi saya lanjut nih, dibukakan lagi lah pintu yang ketiga. Nah di situ saya sempat agak lebih terkesima lagi. Ternyata itu isinya itu apa ya, Kang, bisa dibilang gudang penyimpanan harta kekayaan di istana itu gitu. Ini seperti tanyakan awal tadi ya. Ya, jadi dibukain itu ada beberapa peti di situ. Ada beberapa peti itu dibuka. Peti pertama dibuka. Itu saya ngelihat itu dalam pandangan saat itu ada kayak emas batangan, jenis perhiasan, kalung ya. Pokoknya perhiasan lengkap lah, dari mulai anting, giwang, cincin, gelang tangan sampai gelang kaki, kalung, mahkota itu emas semua. Asli real pada saat itu. Real berkilau, itu emas semua. Dan saya pikir ini kalau di alam yang sesungguhnya mungkin bisa untuk beli satu kabupaten. Bisa jadi. Cuman entah juga, mungkin itulah nalar bodoh saya, nggak ada sedikit pun saya pengen memiliki saat itu. Ya udah, belum berjodoh tadi mungkin. Cuma sekedar ngelihat aja gitu kan. Ya kalau orang jahil mungkin ngantongin satu kan nggak kelihatan gitu kan ya. Cuman nggak tahu lah, namanya di alam sana ya, ngantongin satu bisa jadi kita nggak balik kan. Iya, jelas lah. Jadi dibuka ininya lagi, satu peti lagi gitu juga. Isinya ya cuman berbentuk perhiasan emas dan emas gitu. Bahkan kayak koin bulat-bulat gitu ya. Kalau sekarang ini kayak uang 100 rupiah yang gambar wayang zaman dulu. Cuman dia tetap kuning, Mas. Nah yang itu saya sempat ditawarin lagi untuk mengambil perhiasan tersebut. Iya, ya saya nggak ngerti lah itu. Maksudnya tuh apa betul-betul tulus mau ngasih? Apa ada syarat nih kan? Apa ada syarat? Apa hanya sekedar apa namanya, Kang? Basa-basi aja. Basa-basi menguji. Beliau menawarkan kepada saya itu, jika nak Mas berminat ataupun berkenan, silakan pilih salah satu peti yang mana. Katanya saya tolak lagi kan. Mohon maaf, Gusti Adipati, saya bilang, saya belum tertarik dengan yang seperti itu. Saya bilang gitu. Tapi kan sayang tuh kok ditolak tuh sebenarnya di dunia kita. Entah juga, karena saya waktu itu memang
emang seperti nol gitu ya, seperti nol, dan nggak ada Tertarik sama keinginan sekali. untuk memiliki itu, nggak ada gitu loh yang Nggak bikin tertarik heran. sama sekali. Nggak tertarik sama sekali gitu loh. Ya udah, pokoknya udah tahu, udahlah gitu. Dan otak untuk berpikir apa, ini kalau dijual mahal, ini bagus, Nggak ada. itu nggak ada malahan gitu loh. Waduh. Nah itu yang bikin kalau saya ingat kejadian itu tuh sampai sekarang juga saya pikir Menyesal. ya istilahnya gini loh. Ada sedikit penyesalan. Kenapa sih dulu nggak tak ambil gitu loh. Kalau tak ambil mungkin kehidupan saya nggak bakalan begini, susah gitu bahasanya, nggak bakalan dibikin kita harus kerja nih, Kerja, potong iya, banting tulang, peras keringat untuk mencari nafkah kan gitu. Kalau dulu itu saya ambil satu peti aja, ya maafnya ngomong, kalau cuma untuk usaha, untuk buka usaha kayak apa, itu bisa jadi PT kan gitu. Jelas. Ya cuman ya nggak tahu lah namanya, Belum apa ya, berjodoh pada saat itu. ya belum berjodoh dan nggak ada kepikiran ke situ. Jadi setelah ditunjukin semua saya nggak ada kepinginan, beliau tuh hanya tersenyum kayak gitu-gitu aja lah. Nah dari situ saya diajaklah ke pelataran belakang, Itu halaman belakang ke istana. halaman belakang istana itu. Di situ ada apa namanya, seperti lapangan gitu. Di situ banyak prajurit-prajurit yang masih muda-muda itu berlatih gitu, kayak Tarung bulan tarung. berlatih kayak pekanuragan lah. Nah sampai di situ saya itu ditinggal. Jadi beliau ini memerintahkan kepada sang putri itu untuk menemani saya di situ. Kalau Masnya mau jalan-jalan ditemenin, kalau sama ibundamu mau ada urusan katanya. Jadi beliau pamit ke saya, oh saya iyain, ya iya nggak apa-apa saya bilang gitu. Beliau balik ke dalam lagi, ya saya ditemenin sama si Dewi tadi. Nah, dengan masih gayanya seperti itu, gaya manjanya, dia gandeng saya tuh jalan, nunjukin ini si A, ini si B, Memperkenalkan satu-satu. gitu ya. Kalau saya ingat sekarang juga saya nggak ingat itu siapa gitu, karena segitu banyaknya prajurit. Ini yang cantik ini nggak akan lupa nih kayaknya nih kan. Insya Allah kalau itu kalau itu gimana ya, kisah itu kayaknya sampai sekarang sih saya masih ingat dengan jelas kan ya. Karena itu pengalaman saya menjalani dunia, apa namanya, kalau orang bilang dunia indigo kali ya. Iya, ini. Itu beberapa kejadian itu memang melekat dalam ingatan saya dan nggak akan sirna gitu. Salah satu apa ya? Yang mungkin masih lekat diingatan sebagai kenangan lah gitu. Betul, seperti kenangan yang tak terlupakan. Nah, itu. Gitu kan. Nah, itulah yang bikin saya tertarik untuk menceritakan yang ini gitu. Sebenarnya nanti masih ada lagi sih kisah-kisah lain yang Boleh diceritakan sekalian. ya masih ada kisah-kisah memang kenyataan yang saya alami Itu yang di dunia tertarik. seperti itu. Cuman ini kayaknya duluan deh. Apa silakan lanjutkan. Nah, ya walaupun nanti mungkin kisahnya berbolak-balik ya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ini yang tadi keinget ya. Tadi keinget begitu menyenangkan tadi tanya. Iya, Itu saya tiba-tiba ingat kisah yang ini gitu kan. Jadi apa, kalau bahasa kerennya flashback. Nah, flashbacknya Seketika. kisah yang ini. Gitu. Nah, jadi udah diperkenalkan, ditunjukin itu. Ya kira-kira ada beberapa menit lah itu saya pengen pulang, tiba-tiba tuh saya mau pulang loh. Saya bilang saya ini bingung, saya ini kebingungan di sini nih. Saya tadi itu kan di tempat saudara saya tuh di atas kalau kan sama ya. si putri ini tadi. Nah, saya udah terlalu lama di sini. Saya pengen pulang. Ya kali adalah sekitaran 1 jam saya di situ. Perasaan saya tuh 1 jam gitu, karena keliling gitu. Oh, kata dia, ya kalau memang Kang Mas sudah mau pulang, ya saya anterin. Oh iya, saya bilang terima kasih udah menganterin, saya bilang. Dianterin, saya mau pamit dulu dong sama anjing romomu, saya bilang gitu. Nggak sopan amat sih kalau saya nggak pamit. Dianterinnya lah ke Tempat awal tadi. tempat awal tadi. Nah di situ masih berkumpul itu banyak, ada perkumpulan kayak mungkin rapat gitu ya, ada rapat negara atau apa nggak tahu. Saat saya hadir ke situ, sang
si Adipati ini tadi berdiri mempersilahkan saya untuk mendekat. Saya mendekat. Nak Mas sudah mau mundur diri gitu. Saya mah iya betul. Terus dia Adipati betul, saya mau pulang dulu. Saya bilang karena saya sudah lama di sini kayaknya. Saya bilang, jadi saya cari-cari. Gitu. Ya perasaan saya jalan biasa gitu kan, gitu. Ya saya nggak ingat kalau saya itu sebetulnya dulu masih di posisi zikir duduk. Ingat saya itu ya saya jalan, saya pamit mau pulang kan gitu. Jadi beliau mempersilahkan, bahkan saya sungkem sama Adipati sama istri beliau juga. Saya balik untuk keluar istana itu dianterin sama si ini. Putri tadi. Putri tadi. Dewi Ayu Slintri. Dianterin, saya dianterin itu sampai ke pinggiran telaga. Nah, yang nganterin saya nyebrang pertama itu sudah nunggu di situ. Sudah nunggu. Jadi beliau inilah tugasnya kayaknya suruh antar jemput gitu ya. Saya dipersilakan naik perahu itu. Sudah diorderkan ya kayak ngojek, anggaplah ngojek. Udah saya dianterin tuh nyebrang lagi. Saya dianterin nyebrang. Saya tengok si Putri ini masih berdiri di pinggiran itu sambil melambaikan tangan. Ya saya balas lagi gitu kan. Saya balas sudah sampai di sana, terus bla 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 bla. Sampai ke tempat kakak itu. Perasaan saya itu jalan pulang. Jalan ke arah pulang itu pas saya mau masuk ke pintu, saya tuh mau masuk ke pintu samping dari kan ada pintu utama depan gitu ya, yang saya tuh lewat samping kan. Itu saya seperti orang yang kesedot magnet kuat gitu ya. Sut gitu, kaget nyet gitu. Kok saya masih muter tasbih sih gitu. Dan saat saya terkejut itu di dalam lisan batin ini masih berzikir. Jadi tadi itu apa? Ini saya masih berzikir loh. Tadi saya jalan tuh siapa yang jalan? Kemana? Bingung saya. Ya kalau kemananya saya ingat lah jalan perjalanan itu. Cuman saat saya kaget masuk tadi, kok ini saya masih yang jalan tadi itu siapa kan gitu. Itu yang bikin saya bingung, sempat bingung. Saya masih zikir nih. Batin ini masih mengucapkan kalimat zikir yang sama kan gitu. Adalah mungkin ini apa namanya? Kehendak Allah dah saya gitu. Kehendak Allah mungkin memang suratan takdir saya harus begini. Suruh kenalan kayak dengan bisa jadi. Tapi itu udah saya berhentiin. Saya itu mau sholat isya kan. Tadi udah azan belum ya? Saya nanya sama ponakan. Gimana sih Om? Loh, emang kenapa sih? Coba lihat jam berapa ini? Saya kaget kan ngeliat jam itu. Perasaan saya di sana itu baru jam 1 jam. Baru 1 jam ya. Maghrib kan, selesai maghrib itu kan paling sekitar 6:30 malam. 7, 7, 7:30, 8, 9, 9:30. Loh, kok saya sudah? Jadi saya main jam. Main tadi itu kok 3 jam gitu loh kurang lebih. Sudah lama bener ya. Ini gimana ya sebenarnya? Perasaan saya itu cuma 1 jam. Setelah saya balik, sadar dari zikir itu tadi, saya masih zikir itu sadar. Ngelihat jam. Saya nanyain azan isya belum, malah diketawain. Ini jam berapa katanya? Saya lihat jam 9:30 malam. Pada saat itu terkejut juga dong. Ya sempet apa ya, di luar nalar lagi gitu, karena kejadian ini ya baru pertama saya ngalamin yang kayak gini di luar, yang ngelihat secara nyata tadi gitu kan, diajak main ke sebuah istana goib itu baru ini yang saya alamin. Berarti ini adalah pengalaman pertamanya menjenengan untuk jalan-jalan lah. Iya, jadi saya dibawa memasuki istana di alam lain itu baru ini, itu melihat gini di alam sana yang betul-betul menurut saya itu realitanya kayak gitu, itu baru ini. Nah, tapi setelah kejadian ini, setelah saya pulang ke rumah,
Setelah saya pulang ke rumah itu berulang kali gitu. Jadi berulang kali saya itu dijemput ya. Saat saya habis maghrib saya berzikir itu saya seperti lap gitu lagi, dan tiba-tiba tuh sudah di pinggir telaga itu. Nah, di pinggir telaga itu yang menjemput saya ya selalu bapak tadi gitu kan. Nah, di pinggiran sana ya sudah disambut dengan si putri tadi, jadi saya digandeng lagi gitu. Bahkan kalau sudah 1 minggu, umpamanya saya 1 minggu nggak berzikir gitu ya, saya 1 minggu karena kesibukan, saya nggak menyalahkan waktu untuk membaca zikrullah tadi. Itu si putri tadi tuh bilang, katanya apa nggak kangen katanya, udah lama nggak main gitu. Ya secara spontan aja saya bilang ya kangen sih, saya bilang gitu kan. Sudah ditunggu sama Kanjeng Romo mau dikasih sesuatu. Ini sesuatu apa, saya berpikir apa ya gitu kan, nggak bisa, susah mau nebaknya gitu kan. Apa yang emas tadi, apa yang benda apa gitu, udah saya nggak saya pikirkan banget gitu. Saya dianterin sambil tetap dengan bergandengan tangan kayak gitu, ngadep ke beliau. Beliau bilang, kamu lulus ujian, nah, Mas. Ujian apa nih? Ya, ujian apa nih gitu kan. Saya sempat berpikir agak lama, ini ujian apa sih maksudnya, orang saya nggak sekolah, nggak dikasih pelajaran kok lulus ujian. Jadi beliau bilang, saat pertama nak Mas saya ajak untuk melihat apa, gudang pusaka, kamar emas, sampai tempat harta bendanya yang terbuat dari emas itu, nah Mas itu nggak punya hawa nafsu untuk memiliki, dan itu yang membuat saya, atau beliau itu yang membuat saya itu merasa cukup puas mungkin. Ya bisa dibilang beliau itu apa ya, mungkin jarang menemukan manusia bodoh seperti saya. Gitu kan. Ya kan kebanyakan manusia kan kalau ngeliat harta kan ya mau pengen lah gitu. Cepet-cepet dong, duluan malahan kan gitu. Di saat itu saya memang dibuat seperti orang bodoh gitu. Bodoh banget gitu. Nggak ada mau ini, nggak ada mau yang itu, nggak ada pengen milikin itu. Padahal benda pusaka itu bagus-bagus. Ukiran-ukirannya bagus-bagus, emasnya berkilauan tuh, wah banyak banget gitu. Cuman karena saya tuh memang bodoh, jadi nggak ada tergiur sama sekali. Nah itu. Jadi kata beliau, karena Mas sudah lulus ujian, saya kasih sesuatu yang lebih bernilai daripada harta. Apa itu? Ini apa nih? Itu bingung. Nah, tapi dihafalkan baik-baik ya. Terus yang mau dikasih apa nih? Pikir saya apa mau dikasih mantra, bacaan apa gitu kan? Atau ajian-ajian. Atau ajian apalah untuk kanuragan atau kadikjayaan gitu kalau zaman-zaman dulu kan. Ternyata dugaan saya itu meleset. Salah. Jadi pada saat itu apa yang dikasih? Jadi saya itu dibawa oleh beliau itu, duduk di pinggir kolam untuk mandinya putri-putri itu. Jadi di situ ada gemericik air mancur. Saya duduk di situ di sebuah tempat duduk itu terbuat dari batu apa sih, kayak batu marmer gitu. Duduk di situ sama beliau, bahkan didampingi oleh si Dewi Ayu tadi itu dampingin saya, tetap dia berada di samping saya dan nggak pernah mau jauh. Jadi beliau bilang, dengarkan baik-baik, difahami. Kalau Mas sudah paham, mudah-mudahan itu bisa jadi bekal hidup untuk selamanya. Ini apa tuh? Penasaran juga nih. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikan mungkin kalimat ini memang kalimat yang bisa dibilang aneh nyeleneh, tapi apabila memang ada yang bisa menafsirkan itu, ya saya minta untuk berbagi dengan yang lain. Karena mungkin penafsiran saya selama ini masih keliru. Dengan
dengan berbahasa Jawa, beliau itu mengucapkan kalimat seperti ini. Yang pertama itu Dharma, 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 ciptaning luhur manungsa sejati. Kalau di Indonesia kan? Nah itu yang saya bingung menerjemahkannya itu. Makanya saya bilang jika ada yang berkenan untuk memberikan saya petunjuk ajar, karena kalimat ini sampai sekarang aja saya masih bingung untuk mengartikan ini arahnya kemana, bagaimana Dan gitu. tujuannya apa? Fungsinya buat apa? Iya, karena beliau bilang kalau Nak Mas bisa memahami ini, maka kamu akan mencapai titik kemuliaan di dalam kehidupan. Ya sampai sekarang saya belum mulia, berarti kan belum paham saya. Belum paham, ya bisa jadi. Gitu. Jadi suruh mengingat Dharma ciptaning luhur manungsa sejati. Saya hafalkan. Sudah hafal? Insya Allah sudah. Gusti Adipati, jangan panggil saya Gusti Adipati, panggil saya Romo aja lu. Oh iya, Kanjeng Romo, saya bilang gitu. Senyum beliau. Bila minta manggil beliau itu sama seperti saya putrinya ini manggil beliau. Ya udahlah saya ikutin. Diteruskan. Yang kedua, Nak Mas katanya. Satya. Satya. Kahanane sukmo mulya. Satya kahanane sukmo Mulya. Saya save. Kalau bahasa kerennya kita save. Iya, kita simpan dulu nih kan. Udahlah saya save lah. Kebetulan saat itu mungkin ya alhamdulillah saya nggak terlalu tulalit amat untuk menghafal. Saya hafal. Saya bilang sudah hafal. Kemudian beliau Romo lanjutkan. Monggo saya bilang. Beliau melanjutkan lagi. Yang ketiga, Nak Mas, wicara lungguhe sabda pendito. Bicara lungguhe sabda pendito. Ya saya tambah bingung lah, ini apa sih maksudnya, nggak ngerti sama sekali. Sudah saya hafal, sudah saya save. Beliau melanjutkan. Ini yang terakhir. Dharma Satya Wicara Kahanane sukmo mulya. Ya saya hafalin lagi, saya save lagi. Saya ulang dari awal. Dari Dharma, ciptaning luhur manungsa sejati, terus Satya Kahanane sukmo mulya, wicara lungguhe sabda pendito, Dharma Satya Wicara wijining urip sampurna. Sampai sekarang saya masih hafal. Tapi belum tahu nih artinya apa nih. Belum paham. Ini maksudnya gimana itu belum paham. Dan ini terpendam begitu lamanya. Nah, waktu itu saya sempat pertanyakan itu ya. Saya sempat pertanyakan dengan orang sepuh, mereka tidak mampu untuk menjawab, katanya malah begini. Bukan wewenang saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, karena pertanyaan ini saya sempat bertanya kepada apa sih kalau orang Hindu tuh di beliau ini pemimpin adat di tempat sebuah pura gitu. Kalau kita orang Islam ini mungkin disebutnya ustadz ya. Nah ini beliau itu saya tanyakan, beliau berkata seperti ini, kamu dapat itu dari mana? Ada yang ngasih tahu, saya nggak ngaku sih Kang, nggak ngaku kalau bahwasanya itu saya mengalami masa perjalanan astral tadi, saya nggak ngomong. Saya dengar dari ada orang tua yang ngasih tahu seperti ini. Saya disuruh cari artinya, Pak, saya bilang. Tapi sampai sekarang yang belum ketemu. Kalau untuk itu bukan wewenang saya, untuk membedah kalimat itu bukan wewenang saya. Tambah bingung lagi saya, ini beberapa orang yang udah saya tanya bilangnya begitu terus, jadi saya mau cari kemana gitu. Ya mungkin dengan adanya video ini ada saudara-saudara ataupun kawan-kawan yang
yang memahami tentang seperti inilah kalimat itu seperti ini. Kemudian ada yang paham dengan filosofi Jawa seperti ini, bisa berbagi ilmunya ke saya untuk yang bisa melalui komentar tersebut untuk memberikan apa namanya penjelasan. Itu artinya begini loh, begini dan itu sangat saya harapkan Kang ya. Siap. Insya Allah dari teman-teman kita yang sedang nonton ini untuk kedepannya ada dari beberapa yang nonton ini kan ngasih komentar atau penjelasan tentang membedah kalimat tersebut. Mudah-mudahan dengan kunjungannya tim Samudra Wijaya ini siapa tahu menjadi jembatan saya untuk membedah misteri yang saya dapatkan ini. Insya Allah. Kita nggak tahu jodoh. Nggak tahu Jodoh itu bukan hanya jodoh pinasti, tapi jodoh itu banyak makna. Jadi itulah kalimat yang saya dapatkan dari sana, dan memang sampai sekarang pun ini jadi misteri buat saya untuk membedah kalimat ini seperti apa sebenarnya dan tujuannya bagaimana, maknanya apa, kenapa disebut itu lebih berharga dari benda pusaka apapun, dari harta apapun kan gitu. Nah disitulah Kang saya menceritakan kisah yang ini karena ada misteri yang memang ada banyak misteri belum terpecahkan sampai sekarang. Kalau namanya benda pusaka kan apa sih, paling kita cuma pegang ini benda nih, keris atau namanya apa keris itu, terus dilihat auranya segala macam, mungkin gunanya ataupun manfaatnya ataupun karomanya untuk apa. Tapi ini kan kalimat seperti itu, dan itu bukan mantra malahan, bukan ajian. Nah, bukan ajian ya. Kalau kita baca ajian niat ingsun mata kajiku apa, itu jelas gitu. Jelas untuk apa fungsinya kan, tujuannya gitu. Tapi ini hanya sebatas kalimat seperti itu. Dan saya bertanyakan itu kepada orang-orang yang mungkin ngerti dalam filosofi kejawen. Mereka selalu menjawab bukan wewenang saya untuk menjelaskan. Terus harus bertanya kepada siapa? Saya harus tanya kepada siapa? Ini sudah berpuluh-puluh tahun saya pendem. Ya siapa tahu, insya Allah mudah-mudahan saudara-saudara ataupun para subscriber, sahabat-sahabat Samudra Wijaya yang nonton, setia menonton, insya Allah yang nonton video ini bisa membantu saya untuk menerjemahkan maknanya apa, maksudnya tujuannya kemana, kemudian menjalani ataupun menyikapi ini saya harus bagaimana. Karena kalimat ini kalau saya rasa kayaknya kalimat ini bukan kalimat jelek gitu. Kata-kata ini kata-kata bijak menurut saya gitu. Dan walaupun sampai sekarang belum pernah ketemu jawaban yang sebenarnya, dan belum pernah ada yang berani membuka jawabannya. Nah, itulah masa-masa saya bermain-main di apa sih kalau beliau bilang itu kadipaten dan atau kerajaan kecil ya. Ada kerajaan kecil di apa namanya Kebun Jati pada saat itu. Jadi kalau di alam nyata gini kan, kalau kita ke situ itu Kebun Jati, pohon jati gede-gede itu gitu, pohon jati, terus di bawah pohon jati itu ya apa namanya batu gunung setelah pancuran untuk di segala macam. Ya kalau secara alam nyata kita biasa begini itu memang kebun jati, banyak pohon-pohon jatinya gitu. Cuman saya berkali-kali diajak ke situ, bahkan sudah saya pulang ke rumah sendiri pun sering kejadian setiap saya berzikir di maghrib, di waktu maghrib itu selalu mengalami masa-masa yang namanya kayak ada yang jemput ke sana. Kejadian aneh lagi terus menerus. Seperti itu berkali-kali gitu kan. Selama bertahun-tahun saya alamin yang seperti itu kejadiannya. Berkali-kali setiap zikir, hampir setiap zikir. Nah, itu berhentinya. Waktu itu saya sudah mulai jarang nih untuk melakukan zikir tadi. Kan mulai nggak ada kunjungan ke sana, mulai ngelos, kelihatan normal gitu. Tapi satu ketika di dalam antara saya tidur dengan enggak itu sudah lewat dari jam 11 malam, bisa dibilang sudah menjelang jam 12 malam itu saya seperti orang yang kesirep gitu, mata tuh berat.
mata itu berat, ngerasa badan ini seperti lunglai, lemes gitu. Nah itu si siapa namanya tadi tuh, si Dia Ayu Selindi kok ada di situ. Saya ngelihat menghampirin. Dia tuh bilang ditunggu Kanjeng Romo, Kang Mas sudah lama nggak sowan datang, nggak nemu. Oh iya, dia bilang, ayo ikut, kata dia. Langsung aja tuh buat ya bos saya gitu samber gitu aja. Jadi waktu itu saya ngerasa tuh kayak terbang gitu ya. Dia terbang ya, tiba-tiba sudah ada di sana. Disitulah saya bertemu kembali dengan beliau, ya istilahnya melepas rasa kangen lah. Ngobrol-ngobrol tetap dijamu seperti biasanya kalau saya datang. Nah di situ saya dikasih sebuah kenang-kenangan waktu itu. Apa itu? Ada bendanya saya simpan. Oke, siap. Dan itu saya nggak mau tadinya, saya tolak tadinya. Itu cuman beliau memaksakan untuk menerima karena kenang-kenangan. Menurut beliau itu memang hak saya. Dan hak saya itu ya harus ditunaikan untuk diberikan. Nah, beliau bilang amanah gitu. Mungkin amanah. Jadi ya udah saya terima aja gitu. Saya terima aja, saya bawa pulang. Dari situlah mungkin karena kesibukan saya di duniawi ini tadi, ya sampai sekarang lost kontak gitu. Lost kontak untuk kesana lagi. Enggak, ya pokoknya sejak dari saya dikasih cendera mata itu sampai sekarang tuh nggak pernah lagi yang namanya kejadian dibawa ke sana. Itu sudah berpuluh-puluh tahun ini. Seperti itu kejadiannya. Yang bikin saya terkenang tadi kan adalah kisah ini, kemudian misteri kalimat yang diberikan. Misteri kalimat tersebut ya, insya Allah dari video ini semoga Kang Wijaya juga mendapatkan teman-teman baru dari sini dan penjelasan tentang kalimat yang Kakang simpan tadi. Mudah-mudahan penjelasan seperti itu. Oke, Kang Wijaya, sepertinya udah hampir tengah malam juga kita ngobrol, nggak kerasa ya. Jam juga kan udah malam. Kita titip salam buat teman-teman sekalian di rumah. Kejadian astral dan fenomena supernatural memang sulit terima nalar. Antara percaya dan tidak percaya, ada atau tidak, itu semua kembali lagi pada pribadi kita masing-masing ya Kang ya. Seperti itu ya. Oke, untuk teman-teman yang untuk Akang juga mohon maaf sebelumnya ganggu malamnya lagi. Nggak apa-apa. Oke, mungkin untuk besok ya saya rencanakan saya datang untuk mereview barang tersebut, melihat benda pusaka titipan tadi. Boleh nggak? Bisa nggak? Insya Allah boleh Nggak apa-apa ya. Oke, untuk teman-teman semua sekalian tunggu dan saksikan terus mungkin untuk video yang besok ya Kang ya. Mungkin boleh kita datang lagi untuk melihat benda pusaka yang diberikan Insya kepada Allah. oleh Kang Wijaya. Ya oke, untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk like, comment, subscribe serta share video kami sebanyak-banyaknya. Untuk malam ini sekian dulu dari kami tim Samudra Wijaya dan Kang Wijaya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.